Shalom kakak sekolah minggu. Shalom Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali ya kak, hari minggu ini kita masih bisa memuji muliakan nama Tuhan kak. Walau adik sekolah minggu beribadahnya di rumah kak, tapi harus bersuka cita kak. Iya Kak. Iya, nah kak, biar makin bersuka cita kak adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita aja untuk bangkit berdiri ya kak. Kalau kakak bilang, Laskar Kristus, bangkit katakan. Siap. Ayo adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu nomor 14. Ayo bang. Ayo teman kita ke gereja. Yo ayo teman jangan sampai tertinggal. Mari berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Sekali lagi dari awal. Yo ayo teman kita ke gereja. Yo ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita masuk ke ibadah kita, kakak minta untuk adik sekolah minggu yang di rumah untuk berdiri, persiapkan hatinya, kita bernyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,
Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang di rumah, ambil katekismusnya. Kita belajar hukum Taurat yang kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita buka buku ND Sekolah Minggu kita dari nomor 97, Holandak Danak. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kakak kalau membaca firman Tuhan berdoa hari apa aja Kak? Setiap hari, Kak. Setiap hari, bukan di hari Minggu aja ya Kak? Enggak dong, Kak. Iya Kak, karena Kak kita harus tiap hari berdoa biar makin bertumbuh dalam iman. Kak, kita bernyanyi yuk Kak, kita bernyanyi dari, kita angkat lagu pujian kita, baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau
ambil buku Alkitabnya, kita belajar dari Mazmur 25 ayat 5. Kita sama-sama membacanya. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau telah kunanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kakak undang semuanya untuk berdiri ya. Kita nyanyikan lagu pujian Kubuka Alkitab. Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Anak-anak kami yang di rumah, kita berdiri di tempat masing-masing. Marilah kita mengaku, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom adik sekolah minggu. Kakak akan membacakan tema minggu ini tanggal 18 Juli 2021. Temanya adalah Aku suka pergi sekolah minggu. Sekali lagi, aku suka pergi sekolah minggu. Adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 12 Juli sampai tanggal 18 Juli yaitu Kasih,
dan Rezilia Sinaga. Selamat ulang tahun buat adik sekolah minggu yang berulang tahun. Berkat Tuhan bertambah-tambah. Kakak juga akan membacakan kado yang diberikan Tuhan untuk adik sekolah minggu yang diambil dari Amsal 3 ayat 16 sampai 17. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, kita memasuki firman Tuhan. Kakak harapkan untuk adik-adik duduk dengan tenang, persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya. Kita naikkan lagu Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang. Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Pemimpin menuntun menyapakah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi dari awal. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Pemimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Semuanya siapkan hati dan pikiran. Ikutin doa Kak Lisda. Bapa dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Bapa, buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Buat kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami dan seluruh keluarga kami dan teman-teman kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau dengarkan cerita Alkitab. Masuklah ke dalam hati kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan melalui firman Tuhan pada hari ini. Bapa dalam surga, kami juga mohon Tuhan yang melindungi hati kami, supaya kami boleh setia mendengarkannya sampai akhir, supaya kami juga boleh mengikuti dan menyaksikan kebaktian ini sampai pada akhirnya nanti, tidak dengan setengah-setengah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Ya, udah siap semuanya kan? Di depan TV-nya kita mau dengarkan firman Tuhan. Jangan ada lagi yang sambil main-main HP. Jangan ada lagi yang sambil nonton TV. Ya, coba semuanya siap. Buka Alkitabnya. Firman Tuhan minggu ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Di mana tertulis Ibrani? Perjanjian Lama atau Baru? Perjanjian Baru ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Gini,
Kakak baca ayat genap, adik-adik di rumah ikuti ayat ganjilnya ya. Tapi kakak juga baca ayat ganjilnya karena cuma 2 ayat. Baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Begini bunyinya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, adik-adik, siapa yang sudah rindu ngumpul ke sekolah minggu? Ngumpul bersekutu, datang seperti dulu lagi. Semuanya pasti sudah rindu ya. Rindu sama apanya? Sama guru sekolah minggunya atau sama teman-temannya? Atau sama lagu-lagunya? Sama semuanya ya. Ya, kita waktu itu bisa bersuka cita, bisa nyanyi-nyanyi, dengar firman Tuhan, berdoa bareng, kemudian olahraga bareng, minggu cerianya banyak acaranya gitu ya. Terus kita ketemu, saling cerita sama teman-teman. Enak sekali ya. Nah, adik-adik, ya, kakak mau tanya lagi nih, kira-kira siapa nggak yang inget? Udah berapa lama kita nggak ketemu? Sejak kapan? Ada yang ingat? Tunjuk tangan, ada yang ingat? Mulai kapan? Nggak ingat? Nggak ingat? Mulai tahunnya aja deh, tahunnya aja. Tahun berapa ya? 2019 ya. Ini 2021, udah lama. Wajar dong kalau udah rindu, ya kan? Nah, adik-adik sekolah minggu selama masa pandemi ini masih ikutin nggak acara online sekolah minggu setiap hari minggu? Ada yang berapa orang yang masih ngikutin? Orang 1? Ada beberapa pasti. Orang 2? Orang 3? Ya, kalau dilihat dari YouTube-nya, dari siapa pengunjungnya itu, kayaknya nurun. Nggak seperti waktu kita berkumpul itu. Terus lagi pun, kakak nggak jamin waktunya itu bener nggak dari jam 8 pagi. Nah, sekarang adik-adik kakak mau tanya. Kak Lisda ini memang banyak pertanyaan ya, mau nanya lagi. Kenapa dong kita itu ngumpulnya mesti kali hari Minggu? Ada yang bisa jawab? Kenapa enggak hari Rabu? Waktu ada mata pelajaran matematika, jadi kan gak usah ada pelajaran matematika lagi. Kenapa mesti hari Minggu waktu enggak ada mata pelajaran? Kenapa? Karena tanggal merah. Bener juga, karena tanggal merah. Jadi kalau tanggalnya dibuat warna ungu, kita enggak berkumpul gitu. Ada yang mau jawab? Orang 3. Gak ada yang mau jawab ya. Ya karena pada waktu perjanjian lama, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7, maka dia menguduskan hari yang ke-7. Dan mulai berkumpul di hari Minggu, waktu itu pada zaman Rasul Paulus ya, setelah Yesus bangkit. Kenapa? Karena itu disebut di Wahyu 1 ayat 10. Itu adalah hari Tuhan, hari kebangkitan Yesus waktu itu dari kematian. Nah, itulah sebabnya kita berkumpul hari Minggu. Nah, adik-adik, kita itu berkumpul di sini. Itu kan dulu Kak, kita berkumpulnya wajib waktu nggak pandemi. Sekarang kan
nggak wajib gitu. Nah, jadi adik-adik, pandemi ini jangan jadi alasan untuk tidak bersekutu. Memang secara fisik kita nggak ngumpul ya, tetapi secara rohani kita bisa lebih kuat, lebih erat persekutuannya. Ya adik-adik, nah jadi kenapa kita berkumpul, kenapa enggak, ternyata bisa tuh ibadah di rumah sendiri-sendiri, kenapa enggak sendiri-sendiri aja gitu. Nah pada waktu kita berkumpul, Yesus berkata, 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Berarti suatu kehormatan dong. Coba kalau kita berkumpul itu sama diajak nih, besok, minggu depan Pak Jokowi mau datang berkumpul bareng anak-anak sekolah minggu HKBP Damai. Wah, ada nggak yang mau absen? Enggak ya, semuanya pasti berebut untuk datang. Seperti itu, kenapa? Suatu kehormatan. Nah kalau kita berkumpul di sini, sesama orang seiman, ada Tuhan di antara kita, suatu kehormatan bisa berkumpul sama Tuhan. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik kita berkumpul itu mau ngapain? Tadi ada, siapa yang mau jawab? Siapa yang bisa jawab? Dapat bintang ya, bintang. Nah, jadi jawabannya bisa sih di komen itu ya, di komen YouTube bisa dikasih adik-adik. Ya, jadi sekalian absen di situ nanti. Jadi kakak sekolah minggu nanti tahu ngapain kita berkumpul. Ya, jadi kita itu berkumpul untuk bersekutu. Bersekutu itu untuk apa? Katanya di Ibrani yang ayat pasal 10 ayat 24, marilah kita saling memperhatikan. Ketika kita berkumpul, kita saling memperhatikan. Untuk apa? Memperhatikan, bajunya bagus ya. Enggak gitu memperhatikannya. Dia itu, enggak mau lah, enggak bagus. Enggak kayak gitu ya. Jadi memperhatikan untuk apa katanya? Saling mendorong ya. Mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Bukan berkumpul untuk saling menggosip, membuli. Ya kan? Nah adik-adik, kebayang nggak kalau temenmu itu jadi stres ketika kamu itu menggosipin dia, membuli gitu ya. Terus kalau dia itu stres, terus apa untungnya buat kamu? Kamu bakal dihukum Tuhan, ya mungkin dia nggak bisa, tetapi Tuhan bisa. Nah jadi kita itu harus saling mendorong. Jadi kan kalau misalnya ada di dalam jemaat ini sekarang adik-adik di rumah nih ya masing-masing. Tapi roh kita itu bisa saling menguatkan. Misalnya di antara adik-adik ada yang sakit. Zaman sekarang kan bisa ya tiba-tiba terserang sakit. Orang tuanya, kakaknya, saudaranya. Nah di sini kita bisa saling mendoakan. Ya, jadi jangan pandemi ini malah membuat kita semakin jauh, tetapi semakin erat. Semakin erat. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya ikut, kita kan sekolah minggu ini udah buat WA group ya, per week. Ya, yang belum tahu boleh bergabung, boleh minta tolong daftarkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Ya, tuh ngapain buat WA group habis-habis paket. Nah di WA group itu kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertukar cerita. Jadi bisa di situ dibuat misalnya ada temennya, dia tahu temennya sakit. Siapa terserang demam gitu. Nah di situ kita bisa saling doakan. Ya adik-adik, jadi di masa pandemi ini juga harus lebih saling menguatkan. Jangan malah pandemi ini menjadi alasan untuk di rumah itu tidak beribadah, jadi banyakan main game, banyakan nonton TV. Tidak seperti itu ya. Wah, malas lah. Nah kalau misalnya kalian main game, nonton TV itu bisa kecanduan loh. Bisa kecanduan jadi seperti main judi. Jadi otak kalian dirasukinnya. Ya jadi kalau kalian misalnya banyak nonton yang jahat-jahat kan kalian terpikir menjadi jahat. Jadi mendingan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kalau misalnya kita itu nonton YouTube,
harus bersekutu ya. Bedanya apa Kak? Kalau kita nontonnya jam 8 dengan besoknya, kan masih buka itu ya, sama acaranya bisa ditonton di YouTube ya, di lain waktu. Nah kenapa kita mesti tepat waktunya? Supaya kita berkumpul, roh kita akan semakin saling menguatkan. Jika ada yang bersuka cita, bisa ditransfer atau dibagikan sama temannya. Jika ada yang sakit, jika ada yang lemah, tidak saling membuli. Jadi kalau tetapi saling memperhatikan. Ya misalnya tahu temannya sakit, si A tadi nggak tahu bisa aja dia memberikan makanan. Ya, jadi kalau ada yang tahu temannya misalnya, dia itu kena COVID Kak, gitu kan, gak usah temenan sama dia, bukan jadi seperti itu. Kalaupun kita tidak bisa melakukan apa-apa, paling tidak kita mendoakannya. Ya, paling tidak kita mendoakannya. Atau kalau boleh ya kita memperhatikannya, kalau kita mampu ya boleh dikasih di share di grup misalnya, oh saya juga pernah kayak gitu, coba minum ini, coba makan ini. Itu juga bagus ya. Atau kalau masih bisa lagi, boleh juga diantar makanannya. Misalnya ya dititip sama entah siapa di situ. Memang nggak boleh ketemu langsung ya, tapi bisa dititip. Nah itu salah satu tindakan kita yang boleh kita lakukan untuk saling memperhatikan. Jadi itulah gunanya WA Group. Selain kalian juga nanti bisa mendapatkan pengumuman-pengumuman dari sekolah minggu supaya kita saling berkomunikasi, saling berkumpul, tidak lost kontak ya. Kemudian kita juga tahu bagaimana kabarnya teman-teman kita. Ya adik-adik, nah dulu ketika surat ini dibuat, orang Ibrani juga sedang mengalami masa-masa penderitaan dan tantangan. Seperti yang kita alami saat ini ya, ada yang misalnya kabar bencana alam, ada yang tiba-tiba, ya inilah pandemi sekarang, mengerikan ya adik-adik. Nah supaya apa? Pasti ini semua ada maksud baiknya supaya kita lebih berserah kepada Tuhan, bahwa kita memang tidak bisa menjaga diri kita sendiri, ya hanya Tuhan yang bisa menjaga kita. Nah baiklah adik-adik, di masa-masa sekarang ini terlebih-lebih, marilah kita saling menguatkan, saling mendorong untuk melakukan perbuatan baik. Demikian firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk saling memperhatikan sesama teman kami. Untuk mengajak teman-teman kami, walaupun masa pandemi, tetap mau bersekutu memuji nama-Mu dengan cara online. Biarlah Engkau Bapa yang memberkati setiap persekutuan kami. Walaupun secara fisik kami tidak ketemu, tetapi secara roh kami boleh saling menguatkan Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mau sampaikan untuk semua kegiatan-kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya dalam keadaan apapun kami dapat merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan kami di WA Group nanti, biarlah Engkau yang menemani kami, sehingga semua anak sekolah minggu boleh bergabung, semua kami boleh berkomunikasi kembali, boleh saling mengingatkan dan tidak meninggalkan jam-jam doa kami. Boleh di dalam WA Group itu kami juga boleh melakukan kontak doa ataupun semakin dekat dengan Tuhan, mengajak teman-teman kami untuk saling membagi sukacita surgawi, saling memberitakan Injil-Mu Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa buat teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan saja yang menyembuhkan penyakit mereka, sehingga boleh sehat bersekutu bersama-sama kami. Kami juga mendoakan Bapa, semoga pandemi ini Bapa boleh cepat berlalu. Bapa, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik sekolah minggu yang ada di rumah, persiapkan persembahannya, uangnya jangan dilipat-lipat, beri yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Betapa Hatiku.
berdoa persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita ada pemberitahuan, jadi mulai dari minggu ini adik sekolah minggu boleh mengirim video ayat bulanan beserta hukum Tauratnya di WA grup masing-masing. Jadi itu pergiliran ya Dek, dimulai dari W1, kemudian minggu depannya W2 dan seterusnya. Nah, muncul pertanyaan, jadi Kak kalau misalnya saya nggak bertugas, saya nggak bertugas, saya nggak ngirim Kak, tetap ngirim. Karena nanti di WA itu kakak sekolah minggu akan menilai siapa adik sekolah minggu yang paling sering menghafal atau mengirimkan videonya. Jadi nanti kakak sekolah minggunya akan memberikan bintang kepada adik sekolah minggu yang yang paling sering mengirim videonya. Jadi seperti itu pemberitahuannya. Shalom. Selamat hari Minggu, Selamat hari Kak. Minggu. Tuhan Yesus memberkati.